Halo semuanya, selamat datang kembali di video praktikum Fisika Dasar semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas praktikum modul 2, yaitu prinsip ampermeter dan voltmeter dalam arus DC. Sebelum kita melakukan pengambilan data, kita akan terlebih dahulu menjelaskan alat-alat apa saja yang digunakan pada modul kali ini. Saya mulai dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Ini ada multimeter digital yang digunakan untuk mengukur tegangan dan arus yang kecil. Ini ada multimeter digital juga, akan tetapi multimeter ini digunakan untuk mengecek rangkaian apakah sudah benar atau belum, dan mengecek troubleshooting. Kemudian di sini ada ampermeter untuk mengukur arus. Kemudian di sini ada voltmeter untuk mengukur tegangan. Pada praktikum ini kita akan menentukan hambatan dalam dari voltmeter dan ampermeter ini. Kemudian ini ada hambatan bangku. Ini ada rheostat, kemudian ini ada sumber tegangan DC, dan yang terakhir kita akan menggunakan kabel-kabel penghubung untuk menghubungkan komponen pada rangkaian. Langsung saja kita mulai ke percobaannya. Pada praktikum ini terdapat 3 percobaan utama yang akan kita lakukan. Percobaan pertama, kita akan mengukur berapa tegangan dan arus yang mengalir pada rangkaian secara bersamaan. Fungsinya untuk mengetahui bagaimana pengaruh besar hambatan terhadap nilai arus dan juga nilai tegangan. Pada percobaan yang kedua, kita akan mengukur berapa hambatan dalam yang ada pada ampermeter dan juga voltmeter. Akan tetapi, pada percobaan kedua ini kita tidak menggunakan hambatan bangku. Kemudian, untuk percobaan yang ketiga, sama, kita akan menentukan besar hambatan dalam dari ampermeter dan voltmeter, akan tetapi kita akan menggunakan bantuan hambatan bangku. Langsung saja kita masuk ke percobaannya. Kita langsung masuk ke percobaan yang pertama. Pada percobaan pertama, terdapat 2 metode dengan rangkaian yang berbeda. Ini merupakan rangkaian untuk metode yang pertama. Untuk lebih jelasnya bagaimana rangkaian pertama bisa dilihat pada gambar berikut. Saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana rangkaian ini terbentuk. Kita menserikan terlebih dahulu antara sumber tegangan DC, kemudian hambatan bangku, ampermeter, dan rheostat. Kemudian kita paralelkan antara voltmeter dengan hambatan bangku. Nah, setelah kita rangkai, kita dapat langsung melakukan pengambilan data. Untuk percobaan yang pertama dengan metode yang pertama, kita akan memvariasikan besar hambatan bangku sebanyak 5 variasi hambatan. Bisa 20, 40, hingga 100 ohm. Kemudian kita setting terlebih dahulu besar tegangan yang ada pada sumber tegangan DC. Kita setting besarnya antara 3 sampai 5 volt. Setelah kita atur, di sini kita udah men-settingnya sebesar 5 volt dan juga arus yang mengalirnya 0,22 volt. Tulis tegangan dan arus pada lembar kerja. Setelah itu, kita dapat memvariasikan besar hambatan pada hambatan bangku. Pada percobaan ini, saya mengambil data yang pertama dengan hambatan besarnya 30 ohm. Kemudian dapat terbaca pada voltmeter. Voltmeter menunjukkan besar tegangan 3,4 volt. Kemudian ampermeter menunjukkan besar arus sebesar 0,14 ampere. Tulis tegangan dan arus berikut untuk data yang pertama. Untuk data kedua, ketiga, keempat, dan kelima, silahkan variasikan besar hambatan dan tulis tegangan dan arus yang mengalir pada rangkaian. Selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua untuk percobaan yang pertama. Berikut merupakan rangkaian yang telah saya buat. Untuk lebih jelasnya bagaimana rangkaian yang saya buat bisa dilihat pada gambar berikut. Saya akan jelaskan secara singkat bagaimana rangkaian ini dibuat. Yang pertama, kita serikan terlebih dahulu antara sumber tegangan DC, kemudian hambatan bangku, ada ampermeter, dan kemudian rheostat. Setelah itu kita paralelkan voltmeter yang ujungnya kita paralelkan dengan hambatan bangku dan ujung satunya kita paralelkan dengan ampermeter. Kemudian kita atur besar tegangan pada sumber tegangan DC. Kita pilih tegangannya antar 3 sampai 5 volt. Pada percobaan ini saya ambil tegangannya sebesar 3,7 volt dan arus yang mengalir sebesar 0,17 ampere. Data ini silakan untuk ditulis pada lembar kerja. Setelah itu, sama seperti percobaan yang pertama, kita akan memvariasikan 5 besar hambatan pada hambatan bangku ini. Bisa 20 ohm,
40 ohm hingga 100 ohm. Selanjutnya, saya akan melakukan pengambilan data yang pertama. Pengambilan data yang pertama, saya coba dengan besar 30 ohm. Dapat dilihat bahwa voltmeter menunjukkan besar tegangan sebesar 2,3 volt. Kemudian ampermeter menunjukkan besar arus sebesar 0,04 ampere. Silahkan tulis besar tegangan dan arus pada lembar kerja di data yang pertama. Untuk data kedua, 3, keempat, dan kelima, silahkan variasikan besar hambatan, kemudian tulis besar tegangan serta arus yang mengalir. Selanjutnya, kita akan masuk ke percobaan yang kedua. Pada percobaan kali ini, kita akan menghitung hambatan dalam dari ampermeter dan juga voltmeter. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini kita menggunakan multimeter digital untuk mengukur besar arus dan tegangan yang mengalir pada rangkaian. Terdapat dua rangkaian pada percobaan kali ini. Yang pertama untuk mengukur hambatan dalam ampermeter dan yang kedua untuk mengukur hambatan dalam voltmeter. Mari kita masuk yang pertama untuk mengukur hambatan dalam ampermeter terlebih dahulu. Berikut merupakan rangkaian yang telah saya buat. Untuk melihat lebih jelas bagaimana rangkaian yang digunakan untuk mengukur hambatan dalam ampermeter bisa dilihat pada gambar berikut. Saya akan jelaskan secara sederhana. Kita buat rangkaian seri terlebih dahulu antara sumber tegangan DC, kemudian ampermeter dan juga rheostat. Dan yang terakhir, kita paralelkan antara multimeter digital dengan ampermeter. Setelah itu, kita langsung dapat mengambil datanya. Untuk pengambilan data, kita akan memvariasikan 5 tegangan pada sumber tegangan DC. Kemudian, kita akan membaca berapa tegangan yang dihasilkan oleh multimeter digital dan juga arus yang mengalir pada ampermeter. Mari kita ambil data yang pertama. Data yang pertama, saya setting tegangan pada sumber tegangan DC yaitu sebesar 2,9 volt. Kemudian, tegangan yang terbaca di multimeter digital yaitu sebesar 1,05 volt. Dan juga arus yang mengalir pada ampermeter terbaca 0,1 ampere. Silahkan tulis ketiga data tersebut pada tabulasi tabel. Kemudian, untuk data kedua, ketiga, keempat, dan kelima, lakukan variasi tegangan dan baca nilai tegangan yang dihasilkan di multimeter digital dan juga arus yang mengalir pada ampermeter. Dari kelima data tersebut, silahkan kalian regresikan untuk memperoleh berapa nilai hambatan dalam pada ampermeter. Kita masuk ke percobaan 2 bagian yang kedua. Pada percobaan ini kita akan menghitung hambatan dalam pada voltmeter. Ini merupakan rangkaian yang telah saya buat untuk menghitung berapa hambatan dalam pada voltmeter. Kita akan menserikan sumber tegangan DC, voltmeter, multimeter digital, dan juga rheostat. Untuk lebih jelasnya bagaimana rangkaian yang saya buat bisa dilihat pada gambar berikut. Pada bagian ini multimeter digital bertindak sebagai ampermeter. Jadi jangan lupa untuk menekan tombol DCA, DC ampere agar multimeter ini bertindak sebagai ampermeter. Dan jangan lupa untuk menghubungkan kedua kabelnya di kabel yang bagian tengah. Sementara untuk percobaan sebelumnya, jangan lupa untuk menekan DCV sebagai DC voltage dan untuk menghubungkan kabelnya, kabel bagian hitam warna ini dan juga bagian atasnya. Kita langsung saja masuk ke pengambilan data. Kita akan melakukan 5 pengambilan data, yaitu dengan memvariasikan 5 tegangan pada sumber tegangan DC. Kemudian kita akan mengukur berapa arus yang dihasilkan pada multimeter digital ini dan juga tegangan yang dihasilkan pada voltmeter. Mari kita ambil data yang pertama. Pada data yang pertama, saya setting tegangannya 2,5 volt. Kemudian bisa dibaca bahwa arus yang mengalir pada multimeter digital ini yaitu sebesar 0,393 mA. Di sini satuannya mikroampere, harus kita konversi ke ampere ataupun miliampere. Kemudian di sini voltmeter menunjukkan besar tegangan sebesar 2,2 volt. Lakukan variasi sumber tegangan DC untuk data yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Dan tuliskan arus yang mengalir pada multimeter digital ini dan juga tegangan yang mengalir pada voltmeter. Setelah itu, dari kelima data tersebut, silakan diregresikan untuk memperoleh berapa nilai hambatan dalam pada voltmeter. Selanjutnya, kita akan masuk ke percobaan yang terakhir yaitu percobaan 3. Pada percobaan ini, kita akan menghitung berapa nilai hambatan dalam
ampere meter dan juga voltmeter, akan tetapi menggunakan metode yang berbeda. Metode tersebut kita menggunakan hambatan bangku. Pada bagian pertama, kita akan mengukur berapa hambatan dalam pada ampere meter ini. Ini merupakan rangkaian yang telah saya buat. Untuk lebih jelasnya bagaimana rangkaian yang saya buat bisa dilihat pada gambar berikut. Secara sederhananya, kita membuat seri antara sumber tegangan DC, ampere meter, dan juga rheostat. Kemudian, kita paralelkan antara ampere meter dan hambatan bangku. Setelah rangkaian dibuat, mari kita melakukan pengambilan data. Pada percobaan ini, kita akan mengambil 5 data dengan memvariasikan besar hambatan bangku. Karena kita akan mengukur hambatan dalam pada ampere meter, kita akan memvariasikan hambatannya dengan hambatan yang kecil, yaitu 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, dan 5 ohm. Sementara untuk sumber tegangan DC, kita tetapkan berapa nilai arus yang mengalir. Arus yang tertera pada sumber tegangan DC kita tulis sebagai I1. Kemudian arus yang mengalir pada ampere meter kita tulis sebagai I2, dan hambatan pada hambatan bangku kita tulis sebagai RB. Langsung saja kita mulai pengambilan data yang pertama. Untuk data yang pertama, kita tulis I1-nya yaitu 0,67 ampere. Kemudian kita pilih hambatan bangkunya sebesar 1 ohm. Kemudian kita baca besar arus yang mengalir. Dapat dilihat bahwa arus yang mengalir yaitu sebesar 0,08 ampere. Silahkan tulis data tersebut pada tabulasi data yang pertama. Untuk data yang kedua, kita pilih hambatan dalamnya 2 ohm. Kemudian kita baca I2 yang mengalir. Di sini I2 yang mengalir yaitu sebesar 0,6 ampere. Dan juga I1 untuk yang data kedua merupakan 0,65 ampere. Lakukan variasi data yang ketiga dan keempat kelima dengan menambahkan hambatan pada hambatan bangku, yaitu 3 ohm, 4 ohm, dan 5 ohm. Dengan menggunakan persamaan yang ada di modul, kemudian kita regresikan data tersebut, maka kita akan memperoleh berapa besar hambatan dalam pada ampere meter. Kita masuk ke bagian yang terakhir, kita akan menghitung berapa hambatan dalam voltmeter. Kita akan memvariasikan 5 besar hambatan pada hambatan bangku. Untuk mengukur hambatan dalam voltmeter, kita menggunakan hambatan yang besar, 500, 1000, 1500, 2000, dan 2500. Ini merupakan rangkaian yang digunakan untuk mengukur hambatan dalam pada voltmeter. Untuk lebih jelasnya bagaimana rangkaian yang dibuat, bisa dilihat pada gambar berikut. Intinya, kita membuat seri rangkaian antara sumber tegangan DC, voltmeter, hambatan bangku, dan juga rheostat. Kemudian, setelah rangkaian dibuat, kita bisa mengambil data. Pada pengambilan data kali ini, nilai tegangan yang ditunjukkan pada sumber tegangan DC ini merupakan V1, dan juga tegangan yang ditunjukkan oleh voltmeter ini merupakan V2. Sementara hambatan pada hambatan bangku merupakan RB. Mari kita ambil data yang pertama. Untuk data yang pertama, kita tetapkan tegangan pada sumber tegangan DC sebesar 3,6 volt. Kemudian hambatan bangkunya kita pilih yang besar, yaitu sebesar 500 ohm. Dan dapat dilihat pada voltmeter ini terbaca tegangan yang mengalir sebesar 3 volt. Oleh karena itu, untuk data yang pertama kita tulis V1 sebesar 3,6 volt, kemudian V2 sebesar 3 volt, dan juga RB sebesar 500 ohm. Silahkan lakukan pengambilan data untuk hambatan sebesar 1000, 2000, 2500 dengan melakukan hal yang sama. Setelah itu, gunakan persamaan yang ada pada modul dan lakukan regresi untuk memperoleh berapa nilai hambatan dalam pada voltmeter. Sekian video pengambilan data untuk modul yang kedua. Agar kalian bisa memahami bagaimana cara mengolah data yang telah kita ambil, silakan untuk menonton video bagian yang ketiga. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Dadah!